Amanda. Kinan? Tolong kamu jangan ganggu rumah tangga kami. Mas Abi udah bahagia hidup sama saya. Kamu ini cuma masa lalunya Mas Abi. Mas Abi udah gak mau ingat kamu lagi. Biarkan kami hidup bahagia. Dan saya gak akan pernah biarin wanita manapun ngerebut suami saya. Apa yang harus aku lakuin ya? Kalau nanti Amanda udah sadar. Apa aku ngomongin sejujurnya aja kalau aku udah tahu semuanya? Mas? Saya tahu gimana caranya bebasin David dari penjara. Gimana, Mas? Kamu tenang aja. Saya beresin semuanya. Ya. Bapak keluarga pasien? Saya Anaknya Sus. Sebaiknya biarkan pasien istirahat dulu ya Mbak. Dan sambil nunggu tolong Mbak ke bagian kasir karena ada obat yang harus dibayar terlebih dahulu. Iya Sus, baik. Yaudah, aku temanin yuk. Iya. Permisi ya Pak, saya tinggal dulu. Kok aku ditinggalin sih? Males banget jaga yang beginian. Sus, saya mau bayar atas nama Ibu Evi. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini total pembayarannya, Pak. Lumayan gede juga ya. Mana ATM aku tinggal dikit lagi. Kamu tenang aja. Biar aku yang bayar ya. Pak, pakai ini aja. Makasih ya, Van. Pinnya, Pak. Maaf Pak, kartunya ditolak. Tolak. Kok bisa ya, Mbak? Apa jangan-jangan aku lupa bayar tagihannya ya? Pakai kartu ini aja, Mbak. Sus, jangan Sus. Udah, nggak apa-apa. Pak, Ibu kamu kan butuh banget obat itu. Daripada cari-cari lagi, pakai uang saya aja nggak apa-apa. Pak, tapi saya nggak enak, Pak. Saya udah sering banget ngerepotin Bapak. Nggak apa-apa. Saya ikut seneng kok, ikut bantu. Apalagi saya bantu orang yang dekat sama saya. Bisa kan bayarnya? Iya. Maksud saya, Claudia ini kan sekretaris saya. Jadi ya wajar kan saya dekat sama dia. Iya, Pak. Makasih ya. Saya janji begitu saya ada uang pasti saya balikin ke Bapak. Udah, nggak usah dipikirin uangnya. Yang penting sekarang gimana kesehatan ibu kamu, ya? Iya, Pak. Sekali lagi saya makasih banyak. Ya, sama-sama. Nih motornya nih tuh. Ini berapa duit? 3 juta aja buat lo. 3 juta? Iya. Gimana, keren kan? Boleh juga nih motor. Ini motor antik. Gua ambil. Duitnya mana duitnya? Pokoknya lu simpanin motor ini. Jangan jual ke siapa-siapa, oke? Bener ya? Ya bener, gua ambil. Kalau bener, biar gua simpen ini motor. Nah itu dia, Ya. simpanin ya. Kudu buru-buru gua minta sama si Reno cemen itu. Lumayan kalau gua punya motor, jadi nggak perlu kemana-mana pakai ojek. Mama! Apa sayang? Cantik mama kenapa? Kenapa kok nangis sayang? Ada apa cerita sama mama? Ma, Reno
Reno selingkuhin aku sama si pelayan kafe kampungan itu. Apa? Reno selingkuh sama cewek kampungan? Aduh, Cantika juga anak mama. Lu udah kenapa sih kok bisa selingkuh? Ma, aku nggak tahu juga kenapa bisa dia selingkuh sama si cewek kampungan itu. Tapi ma, aku pokoknya nggak mau. Aku nggak terima diselingkuhin sama Reno. Aku juga nggak mau gagal jadi keluarga Sudirja, ma. Aku nggak mau, aku nggak terima. Iya sayang. Cup. Cantiknya mama udah cup ya. Sayang dengerin mama ya. Kamu tuh cantik dan kamu tuh anaknya orang kaya. Kamu tuh lebih segala-galanya sayang dibandingin sama pelayan kafe tuh. Ya, harus percaya diri dong. Ma, tapi gimana caranya biar nyingkirin si cewek kampungan itu, ma? Lagian kenapa sih si Reno selingkuhnya harus sama si cewek kampungan itu? Rendahan banget deh. Iya sayang, udah kamu sekarang tenangin diri, mama biar cari cara. Gimana caranya biar Reno itu ngemis-ngemis balikan sama kamu. Mama juga gak mau sayang, kamu gagal jadi menantunya Sudirja. Ya, sekarang kamu udah masuk kamar, biar mama cari caranya ya. Ya udah deh. Tuh, Aku ke kamar dulu ya, ma. jangan nangis dong. Cantiknya mama gak boleh nangis. An, Bapak boleh pinjam uang lagi nggak? Kamu nangis, Ana? Kamu kenapa? Baru aja putus Pak sama Reno. Hah? Putus? Kok bisa? Kok bisa, Ana? Reno punya 2 cewek, Pak. Reno selingkuhin anak. Bisa-bisanya ketahuan. Dasar playboy amatir. Gua harus bujuk Ana. Kalau nggak ATM gua bisa hilang. Tapi An, kamu sayangkan sama Reno? Sayang, Pak. Tapi kelakuannya tuh nggak bisa dimaafin. Udah, jangan dibawa emosi. Nanti minta sama Reno dijelasin baik-baik. Mungkin dia punya alasan lain kenapa dia bisa punya cewek 2 kan? Alasan apa sih, Pak? Cowok tuh kalau misalnya udah punya cewek lain, itu tuh kurang ajar, Pak. Udah nggak bisa hargain perempuan, tau nggak? Ana tuh nggak bisa maafin Reno lagi, Pak. Sakit hati, tau nggak? Gua harus bujuk Ana. Biar mereka balik lagi. Saya mau ayam itu. Ayamnya ya, Mas. Apaan sih kamu? Maaf, Om. Reno, ayo kita makan bareng-bareng. Sayang, makan dulu yuk. Reno. Reno. Reno kenapa sih? Istri saya ngajak kamu untuk makan malam bersama, terus kamu main ngelengos pergi gitu aja. Maksud kamu apa? Mas, sudah, Mas. Mungkin Reno udah makan, jadi dia udah kenyang. Nggak, tapi dia punya mulut kan? Dia bisa jawab kan? Atau memang nggak punya sopan santun kamu? Istri saya masih baik ya, nawarin kamu makan malam bersama. Minta maaf kamu ke istri saya. Maaf Tante.
Iya Reno, nggak apa-apa. Udah kan? Iya halo Ma. Kinan, Kinan, adek kamu kasihan tau gak sih? Reno selingkuhin dia. Sekarang Sarah benar-benar sakit hati sama Reno. Ma, emang Sarah ngeliat langsung kalau Reno selingkuh? Makanya Sarah tuh sakit hati banget. Sarah ngeliat sendiri kalau Reno itu selingkuh sama pelayan kafe. Gimana Sarah nggak sakit hati, Kinan? Sarah tuh udah cinta banget sama Reno, nggak taunya buat main-main, Kinan. Mama bingung, Kinan. Mama bener-bener bingung. Mama udah berusaha ngomong sama Sarah, tapi Sarah malah nyuruh Mama pergi. Mama bener-bener takut. Takut kalau Sarah kenapa-napa. Kinan, tolong kamu bilang ya sama Reno. Bilang Mama nggak mau terjadi apa-apa sama adik kamu. Iya Ma, ya udah. Nanti Kinan coba ngomong sama Reno ya. Makasih Kinan. Pasti Kinan langsung ngomong sama suaminya. Abis tuh Reno. Bener kamu selingkuh? Sekarang Sarah kunci diri di kamar. Mama khawatir Sarah nekat, Mas. Kamu nggak bisa ya, Ren? Sekali aja nggak bikin malu nama keluarga ini. Kenapa sih selalu bikin ulah? Kamu tahu, Ren? Laki-laki yang suka selingkuh, macam kayak kamu ini ya, itu sama aja kayak pengecut. Dan di keluarga Sudirja, nggak ada laki-laki tipe macam kayak kamu ini. Sekarang udah ketahuan kamu diam depan saya. Begitu saya nggak ada di luar sana, kamu kayak buaya lagi cari mangsa. Begitu kan sifat kamu? Mas, udah ya. Mendingan sekarang kita balik ke kamar aja. Nanti Mas Abi yang ada malah stres, terus sakit lagi. Ya. Reno. Saya minta kamu jauhin adik saya. Udah cukup kamu nyakitin Sarah. Siapa juga yang deketin adik lo? Adik lo yang kegetelan sama gue. Stop bro, stop. Kita berhenti di sini aja udah. Aduh, kebelet nih.
Kalian cari barang berharga di rumah ini. Cari di lemari, berangkas, ke sono. Buruan. Suara apaan itu ya? Gue bisa jadi kaya ini. Kalau Jumi lawan, Jumi pasti KO. Gua habisin. Apaan sih, itu berisik banget. Untung yang lain kagak bangun. Cari lagi ke sana. Cari ke sana. Cari cepetan. Ada apa sih ini? Gak ada apa-apa, Bos. Siapa kamu? Ada apaan sih, berisik banget di luar? Nunggu orang tidur aja sih. Oh, babi! Weh, maju lo! Maju lo.
Kalian berdua, cari kamar atas. Siapa tahu ada barang berharga lainnya. Enggak. Gak ada apa-apa di atas. Saya berani jamin gak ada apa-apa di atas. Diam! Cepat. Mas Abi kemana? Mas Abi? Mas Abi? Siapa kalian? Mas Abi! Ayo, Mbak. Mas Abi! Diam. Di mana berangkasnya? Mas Abi! Mas! Ayo. Mas Abi! Lu lihat. Kita. Nah, cepat. Mas Abi! Berani kalian semua sentuh istri saya. Saya bikin hidup kalian menyesal seumur hidup kalian. Diam! Bacot lu ya. Buruan tunjukin lo di mana berangkasnya. Buruan lo tunjukin di mana berangkasnya. Kalau kagak istri lo kagak bakalan selamat. Buruan tunjukin. Buruan! Mas Abi! Bangun. Bangun. Cepat. Tunjukin di mana berangkasnya. Cepetan. Ya. Ayo. Ya ampun. Reno? Sayang? Ya ampun. Kamu kenapa sayang? Bangun nak. Ayo. Siapa kamu? Lepasin saya! Tolong! 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 Tunjukin mana berangkasnya. Ayo. Buruan tunjukin. Lama banget. Kelamaan lu tunjukin buruan. Kalau kagak gua tembak nih bini lu. Cepat. Cepat di mana? Buruan. Mau apa lu? Mas, Diam. Diam. Mas Abi. Ikat yang kenceng, bro. Habisin semuanya, bro. Jangan sampai nyisa. Kalian boleh ambil semuanya, tapi jangan flash di situ. Lu diam ya? Diam. Itu nggak penting. Gua tembak. Mas. Ayo cabut. Bawa dia. Ayo buruan. Mas Abi. Buruan. Kalian udah dapat semua yang kalian mau. Lepas. Mas Abi. Ayo cepet bang. Diam. Buruan. Cepetan. Diam. Gua tembak nih. Diam.
Buruan! Kinan! 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 Lepasin! Cepat! Buruan! Mas Abi! Gua tembak nih! Ayo! Mas Abi! Mas Abi! Buruan! Cepet, buruan! Masuk, masuk! Masuk! Kinan! Duh, gerbang kebuka. Mobil tuan muda gak ada. Bisa-bisa gue dipecat nih. Bro, ini cewek cantik banget bro. Mau kita apain ya? Masa kita anggurin aja? Tapi seenggaknya berkat perempuan ini kita bisa dapat semuanya. Udah pasti bos kita ini bakalan seneng bro. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Kinanti, saya nggak akan pernah bisa maafin diri saya sendiri. Gue laporan bos dulu. Siap. Halo bos, semua yang diperintahkan udah kita jalankan dengan baik. Bahkan istrinya juga kita bawa bos. Terus apa yang harus kita lakuin? Oke, baik bos. Apa kata bos? Kita turunin ini. Siap. Cepat turun. Ya, turun. Buruan turun. Kinan! Kinan! Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Mas. Maafin saya nggak bisa jagain kamu. Kita pulang ya. Bos, ini dia flash disknya. Pelan-pelan.
Maafin saya. Kamu sampai harus kayak begini. Kak Anita, Reno. Gimana keadaan mereka ya? Mas, saya ikut. Yaudah, yuk. Reno, bangun sayang. Nyonya. Udah. Bijumi. Ren. Mbak Anita. Ren. Ya ampun, Mbak. Ren. 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 Bijumi. Aduh, Non. Udah, Jumi takut. Gak apa-apa. Bi, gimana? Malingnya udah ketangkep. Mereka semua kabur, Kak. Dan semua isi berangkas aku diambil semua. Terus sekarang gimana? Terus mau gimana lagi, Kak? Tadi pencuri itu sempat nodongin pistol ke Kinanti. Aku nggak bisa berbuat apa-apa juga jadinya. Kemungkinan, untung aja Oma lagi keluar kota. Kalau Oma tahu, Oma jadi shock. Aduh, sayang kamu nggak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Reno nggak apa-apa, Oma. Cuman kepala Reno aja yang agak pusing ini. Kenapa sih satpam di rumah ini nggak becus banget? Masa kita bisa kemalingan kayak gini? Kenapa saya ngerasa ini semua ada yang aneh ya? Kalian boleh ambil semuanya, tapi jangan flash di situ. Flash di situ nggak ada apa-apanya. Itu nggak penting. Diam. Kalau memang mereka cuma maling biasa, kenapa mereka sampai ngambil flash di situ? Ini saya, Nyonya. Aduh. Abi, pokoknya kita harus cepet-cepet lapor polisi. Ini nggak bisa didiemin. Selain emas, uang tunai, dan dokumen-dokumen berharga apa lagi yang hilang? Kalau emas beserta uang saya sih nggak terlalu peduli, Pak. Tapi di situ ada satu flash disk yang mereka ambil. Dan itu sangat berharga untuk saya, Pak. Baik, Pak. Kami sudah mengambil rekaman CCTV di rumah ini. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap pelakunya. Oh ya, Pak. Pelakunya berjumlah 3 orang. 3 orang? Iya, Pak. Dan ketiga-tiganya menggunakan topeng. Baik, Pak. Kalau begitu kami permisi. Ya, permisi, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Maaf ya, Kinan. Saya nggak bisa jagain kamu. Ini bukan salah kamu kok, Mas. Lagian saya juga udah gak kenapa-napa kok. Nggak apa-apa gimana sih? Udah pasti kamu shock lah. Iya kan? Ya, mending sekarang kamu istirahat aja. Nggak usah mikir lagi yang macam-macam.
Ya, halo. Halo, selamat malam Tuan Muda. Saya Radit, manajer dari cabang Singapura. Ada masalah urgent di sini Tuan Muda. Kapan ya Tuan Muda bisa ke sini? Saya juga sudah kirim email ke Tuan Muda. Oke, sebentar saya cek dulu emailnya, ya. Kenapa, Mas? Ada masalah di perusahaan cabang luar negeri. Besok saya harus ke sana lagi. Jadi Mas Abi mau pergi? Mau nggak mau, nggak ada yang ngurus habisnya. Tapi kan Mas... Udah, kamu nggak usah khawatir. Saya akan hire bodyguard untuk jagain kamu selama saya pergi. Ya, kamu istirahat. Mas, kenapa dari tadi kok hela nafas terus? Sebenarnya saya nggak pengen nih pergi-pergi kayak begini. Tapi sayangnya nggak ada yang bisa gantiin saya sih. Mas Abi yang sabar ya. Ya namanya juga kan ini untuk kepentingan perusahaan. Lagian saya nggak akan kemana-mana kok. Saya kan selalu nungguin Mas Abi di rumah. Awas aja ya. Kalau kamu sampai pergi kemana-mana terus nggak bilang-bilang. Ingat, kejadian semalam jangan sampai terulang lagi. Kalau sampai terulang lagi, saya gimana coba? Mas Abi kok jadi malah nakutin sih? Iya, saya nggak akan kemana-mana. Kamu boleh kok pergi kemanapun. Asalkan 2 bodyguard yang saya sudah pesan tadi malam selalu ngikutin kamu. Dan 2 bodyguard itu sangat profesional. Dia akan ngejagain kamu 24 jam. Bodyguard? Iya, kenapa? Ini semua demi keselamatan kamu. Ya udah, saya berangkat. Gara-gara maling semalam, Jumi jadi kesiangan udah beberes. Awas lu maling ya. Kalau My Love Yumi pulang, oh My, pasti Jumi aduin. Kebangetan lu maling lu. Oh, My, bujuk buneng. Ganteng-ganteng amat ini. Selamat pagi. Pagi? Bisa kami bertemu dengan Tuan Muda Abimana? Bisa. Emangnya abang-abang berjas ini siapa sih? Kami bodyguard. Kami diminta Tuan Muda untuk menjaga Ibu Uci nanti. Oh My. Aduh, pantesan aja. Yang satu koker banget gede, yang satu ganteng. Mak, galak kalau gitu. Kenapa jadi serba salah gini sih? Udah enak-enak punya 2 cewek. Tapi dua-duanya malah mutusin gue di waktu yang sama. Gue coba teleponan aja. Siapa tahu dia udah gak ngambek sama gue. Saya berangkat ya. Iya Mas, please take care ya.
kamu yang hati-hati. Saya udah siapin 2 bodyguard untuk kamu. Kalau ada apa-apa, kamu suruh aja mereka. Jangan kamu sok-sokan mau handle semuanya sendiri. Iya, iya. Ya udah berangkat, Ki. Nanti ketinggalan pesawat loh. Kalian kalau istri saya butuh apa-apa, kalian lakuin ya. Dan ingat, jangan sampai lengah. Siap, Tuan Muda. Yaudah, saya berangkat. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Kenapa, Mas? Ada yang ketinggalan? Hati-hati di rumah ya. Bye. Gue sama Reno itu gak pernah putus, bahkan gue sama Reno tuh mau nikah. Iya kan sayang? Emang bener kamu masih pacaran sama dia? Kamu mau nikah sama dia tuh bener? Pasti dia harus bohongin gue. Gue udah kasih semua kepercayaan gue ke dia. Malah di-reject sih. Aduh, masa dia masih ngambek sih sama gue? Apain coba masih nelfon-nelfon gue? Gimana ya biar dia nggak ngambek lagi ya? Telepon dari siapa tadi? Dari Reno. Kalian sudah baikan? Nggak tahu, Pak. Ana matiin handphone Ana. Jangan gitu, Han. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin Reno itu kemarin lagi hilaf.
Dan siapa tahu sekarang sudah sadar dan mau berubah. Pak, Coba maafin Reno. namanya selingkuh ya tetap selingkuh lah, Pak. Selingkuhan tuh kesalahan yang fatal. Dan susah buat dimaafin. Anda tuh sakit hati banget, Pak. Keras kepala itu anak. Makin nggak jadi gue beli motor. Sarapan pagi udah siap. Pasti Sarah seneng banget sama kue ini. Tapi kok belum keluar kamar dari tadi ya? Apa jangan-jangan belum bangun? Bangunin ah. Morning sayang, Sarah cantik. Ayo sayang sarapan yuk. Mama udah siapin loh sarapan buat kamu. Sarah? Kok gak ada suaranya ya? Sarah? Ya ampun. Cantiknya mama kenapa sih kok masih nangis terus? Udah dong nangisnya sayang. Ma, aku bener-bener gak terima tau gak sih, Ma? Kenapa sih Reno bisa jahat kayak gitu sama aku? Emang aku kurangnya apa, Ma? Udah gitu selingkuhannya downgrade banget lagi kan beda sama aku. Aku gak terima, Ma. Aku gak terima diginiin. Iya sayang, sayang kamu tuh gak ada kurangnya. Reno aja tuh kurang ajar sama kamu. Emang tuh anak ya harus mama kasih pelajaran biar tahu rasa. Mama mau kemana, Mama? Ma! Ih! Mama juga ngapain lagi? Iya. Pit, lu kenapa sih? Setiap hari gue liatin gelisah terus lo. Pit, kita nikmatin hidup di sini, Pit. Anggapin istana kita. Dan juga jangan lu pikirin orang-orang yang ada di luar, karena mereka nggak bakalan mikirin lo. Ngerti gak lo? Santai, oke bro? Pit. Kenapa sampai sekarang Tuan Muda belum kasih kabar ya? Mana aku juga belum tahu gimana keadaan Amanda sekarang. Saya cuma mau ngasih makan ikan, kalian mau ngikutin juga? Maaf, Bu. Kami harus siap siaga menjaga Ibu. Ya udahlah, habisnya mau gimana lagi? Lagian aku juga masih takut kalau ingat soal semalam. Pak! Pak polisi! Pak! Pak! Pak, permisi! Ada apa sih? Teriak-teriak mulu. Berisik! Mohon maaf Pak, tapi saya boleh pinjam teleponnya nggak Pak? Sebentar aja Pak, sekali aja Pak, please. Nggak boleh. Pak, please. Tolong Pak. Ya, sorry. Pak, please. Kali ini aja Pak. Saya cuma mau kasih tahu keadaan teman saya yang lagi di rumah sakit. Soalnya dia lagi sendirian. Dia nggak ada keluarga di sini. Kebetulan saya yang dipercayakan jadi perwakilan keluarganya. Please Pak, saya mohon Pak, please. Sekali aja Pak. Ya sudah. Tapi jangan lama. Cepetan. Makasih banyak Pak. Thank you.
Siapa ya? Halo? Halo Kinan, ini aku David. David? Kok kamu udah bisa nelpon? Ini aku masih di kantor polisi. Untungnya polisinya baik banget dan dia pinjamin aku telepon dia. Kinan, gimana perkembangan kasus aku? Tuan Muda udah dapat buktinya. Fit, maaf ya. Tapi kayaknya Mas Abi belum bisa ngelakuin apa-apa. Soalnya ini Mas Abi juga lagi ngelakuin perjalanan bisnis ke Singapura. Oh gitu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Aku tunggu aja deh. Tapi Amanda gimana? Dia udah bangun? Aduh Fit, aku juga mau minta maaf nih. Aku belum sempat jenguk Amanda lagi. Soalnya semalam rumah kita kerampokan. Terus aku sempat diculik sama perampoknya. Kerampok? Apa yang hilang? Kamu baik-baik aja kan? Aku gak kenapa-napa kok Fit. Untungnya kemarin perampoknya juga nurun aku di tengah jalan. Dan gak lama Mas Abi nyusul. Makanya aku minta maaf ya sekali lagi sama kamu. Aku belum bisa jengukin Amanda. Nanti kalau semua kondisinya udah tenang, aku pasti jenguk dia. Ntar aku kabarin kamu ya. Ya Kinan, gak apa-apa. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. Karena aku gak ada waktu kejadian itu. Ini kan bukan kemauan kamu, Fit. Kinanti! Fit udah dulu ya. Oh ya, oke. Bye. Udah nelponnya? Iya, sudah Pak. Sini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Udah siap, Seng? Yuk. Yuk. Selamat pagi, Claudia. Pak Herman? Untung kamu masih di rumah. Oh, kenapa ya Pak? Saya pagi ini ada meeting mendadak di luar. Kamu kan sebagai sekretaris saya harus ikut kan? Oh, tapi perasaan seingat saya hari ini bukannya nggak ada meeting ya Pak? Saya kan udah bilang, mendadak. Baru tadi subuh kabarnya. Oh, gitu. Lagi pula, ibunya Claudia kan lagi sakit. Jadi kalau memang punya waktu, ya temenin dong ibunya Claudia. Daripada kamu macam-macam di luar, ya kan? Bisa dong. Claudia, saya tunggu di mobil ya. Oh, Pak. Ya udah sayang. Aku ikut Pak Herman ya. Maaf banget. Ntar aku telepon kamu ya. Ya udah nggak apa-apa. Claudia, Oh, iya Pak. meeting penting. Yuk. Iya. Kabarin ya. Stop! Ini mama saya, bukan penjahat. Dengar. Main tangkap-tangkap aja sih. Emangnya mereka siapa sih? Mereka bodyguard yang disewa Mas Abi buat jagain Kinan, Ma. Aduh, ada-ada aja. Untung aja ya, Mama ini nggak jantungan. Kalau jantungan Mama mati berdiri gimana coba? Ma, maaf ya. Mereka kan belum tahu siapa Mama. Mama kenapa kesini? Tuh pada ngeliatin. Udah sini aja. Mama kesini mau ketemu sama Reno. Emangnya Reno kenapa, Ma? Gara-gara Reno, Sarah tuh sekarang makin parah. Nggak mau ngapa-ngapain.
suruh makan gak mau, suruh mandi gak mau, suruh tidur gak mau. Kerjaannya tuh kamu tahu gak? Di kamar cuma dia tuh nangis aja. Mama mau tegur Reno tuh habis-habisan biar dia tuh kapok. Ya tapi semalam udah ditegur juga kok Ma sama Mas Abi. Ya bagus. Kalau gitu mama tambahin lagi tegurannya. Biar dia itu nyesel sama kelakuan dia tuh. Ma, gimana kalau misalkan Kinan aja yang negur Reno ya? Kinan janji kali ini Kinan bakal lebih tegas sama Reno. Gak usah. Biar dia tuh tahu rasa. Ya tapi Ma, di dalam ada Mbak Anita. Kinan gak enak kalau mama datang terus marah-marah, bikin keributan. Males juga sih urusan sama Jeng Anita. Ya udah, kalau gitu kamu beneran ya tegurnya. Jangan main-main beneran, biar dia tuh kapok, biar dia tuh tahu rasa. Gimana sih kalau jangan sembarangan nyakitin hati perempuan. Iya Ma. Ya udah mendingan sekarang mama pulang aja. Mama bujuk Sarah tuh buat makan. Kasihan loh kalau nanti dia sampai sakit, ya? Makasih ya Kinan. Kalau gitu mama pulang dulu ya. Iya Ma. Ya udah Mama hati-hati ya. Makasih ya, mau pulang. Tuh, besok-besok lihat nih. Ini ibunya bos, apalin ya. Tadi bukannya Bapak bilang kita mau meeting? Kok malah kesini? Iya, tadi klien saya ngebatalin meeting di kafe. Makanya saya langsung belokin ke sini. Kebetulan saya udah lama nggak olahraga, jadi kayak badan pegel-pegel gitu. Di sini juga sering tempat meeting kok. Malah yang meeting di sini bos-bos. Jadi yuk, masuk. Udah nggak usah dipikirin, yuk. Ayo dong. Banyak orang kok di dalam. Iya, Pak. Nggak usah malu-malu, yuk. Oh, my. Mas-mas bodyguard yang ganteng. Nih, Jumi bikinin minuman yang seger banget. Supaya mas-mas tambah fit dan kuat. Nih. Mas, diminum diambil dong. Mas. Hah? Kok bisa kompak begini sih? Halo? Hai! Pucuk Buneng udah kayak patung. Mas, kalau minum dibuka dong kacamatanya. Jadi kan kelihatan ada perempuan cantik di depan kalian. Dilihat dong, bibirnya seksi bener. Ayo dong, dilihat. Reno, enak ya jadi kamu. Setelah kamu nyakitin adik saya, sekarang kamu bisa hidup tenang, santai-santai kayak nggak ada masalah sama sekali. Terus kamu maunya apa? Saya cuma minta kamu tuh mikir. Gara-gara kelakuan kamu, semua orang tuh jadi pusing. Bahkan tadi mama saya datang ke sini, ngasih tahu kondisinya Sarah. Kalau sekarang Sarah tuh drop banget. Dia nggak mau makan, dia nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan dia ngunciin dirinya di kamar. Itu semua tuh gara-gara kamu, Reno. Kamu pikir
Apa yang kamu udah lakuin ke adik saya itu keren. Kamu udah ngeduain adik saya. Itu nggak lebih baik dari seorang pecundang, tahu nggak? Apa-apaan ini? Kamu beraniin anak saya? Dasar perempuan kampung kamu! Mbak Anita mau apa? Mau belain anaknya udah nyakitin perempuan? Iya. Sekian lama aku mencoba. Harusnya kamu bicara sama adik kamu itu. Dia yang duluan suka sama anak saya. Harusnya kamu bilang sama dia. Jadi perempuan jangan kegatelan. Deket-deketin anak saya lagi. Itu kan kata Mbak Anita. Karena Mbak Anita itu ibunya Reno. Udahlah. Mbak Anita juga nggak tahu apa-apa. Atau Mbak Anita masih mau ikut campur urusan saya? Setelah dulu, Mbak Anita udah ikut campur masalah hidupnya Mas Abi. Apa sih perempuan kampung itu? Maksudnya apa coba? Kok dia mikirnya aku urusin urusan Abi? Maksudnya apa coba, Ren? Reno juga nggak ngerti, mah. Apa urusannya sama Om Abi ya? Iya. Terima kasih, Pak. Oma. Jum, Iya, Oma. gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kok ada 2 bodyguard? Untuk apa? Iya Oma, semalam rumah kerampokan. Kerampokan? Iya. Jadi perjagaan diperketat. Kan Tuan Muda hari ini ke Singapura. Selama Mas David nggak ada di sini, jadi ada bodyguard nih buat ngawal Non Kinan. Kok nggak ada yang cerita sama Oma, nggak ada yang lapor kalau rumah kerampokan? Nggak boleh sama Tuan Muda, Oma. Takut Oma Rima panik. Tapi semua selamat kan? Alhamdulillah Oma selamat. Walaupun semalam kejadiannya ekstrim banget, Jumi sampai takut. Oh iya bodyguard. Nih, kenalin. Ini Oma Rima. Omanya Tuan Muda. Ingat ya, harus dijagain banget nih Oma Rima. Saya pesan ya sama kalian berdua. Kalian berdua jaga rumah ini dengan sangat baik ya. Karena rumah ini sudah kerampokan 2 kali. Dan yang penting juga adalah keselamatan cucu mantu saya, ya. Baik, Bu. Non Kinanti di mana? Ada di dalam, Oma. Ya udah, Oma masuk dulu ya. Iya, Oma. Pak supir, tolong bawain kopernya ya. Siap, Bu. Kinan? Kinan, Oma udah pulang. Oma. Kinan? Kata Bijumi semalam ada kerampokan ya? Iya, Oma. Kamu nggak apa-apa kan? Kinan nggak apa-apa kok. Semalam kita semua kerampokan. Kinan sempat dibawa pergi sama perampoknya, Oma. Terus Bijumi, Reno, Mbak Anita sama Mas Abi juga disekap. Terus berangkas dibobol sama mereka. Ya Allah, kamu bener nggak apa-apa? Kinan nggak apa-apa, Oma. Untung ada Mas Abi yang nyelamatin Kinan.
Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, kamu masih dilindungin sayang. Oh iya Oma, ini Kinan kebetulan mau ke penjara, mau jengukin David, mau bawain makanan buat dia. Kasian, soalnya kayaknya makanan di sana nggak sehat deh Oma. Non, Bu Jumi boleh ikut ya Non? Soalnya Bu Jumi pengen lihat My Love. Udah kangen Non. Iya boleh kok Bi. Makasih ya Non. Bu Jumi naruh ini dulu ya. Iya Bi. Oma. Bagus deh kalau kamu ditemenin sama Bijumi. Biarpun ada 2 bodyguard itu, tapi Oma rasanya lebih tenang kalau kamu ada yang temenin. Iya Oma. Hati-hati ya. Emang ada ya orang hamil beli baju ketat-ketat, nggak kasihan tuh anaknya kegencet yang ada nanti mukanya rata gepeng. Mbak, suka-suka aku dong. Lagi pula belinya pakai duit aku, nggak minta duit sama situ. Tapi duit suami gue. Ini suami gue juga dong. Lagian aku tuh nggak bakal hamil seumur hidup juga kan? Emangnya situ tuh bajunya jadul. Ih, orang tua mah mana tahu style. Hei, sebelum kamu tahu style, udah duluan aku. Udah deh, mendingan ngaku aja ya. Kamu tuh sebenarnya nggak hamil kan? Cuman ngada-ngada aja. Terus iri kan sama Mbak? Ya kan, makanya kamu mau bikin acara juga di Cafe Ombre. Ya kan? Udah deh, ngaku aja. Iri sama Mbak? Iuh, nggak banget deh Mbak. Lagian ya kalau udah tua itu emang suka fitnah deh. Mas Herman tuh udah tahu kok kalau aku mau bikin acara tanggal 10 di sana. Oh iya? Bukannya Mbak duluan ya yang ngomong ya. Waktu itu kan Mbak ngomong sama Mas Herman. Mungkin kamu tuh nguping, jadi ikut-ikutan. Kamu kan selalu ngiri sama Mbak. Mbak buat apa, Mbak ngapain, kamu kan pingin. Ya kan, ngaku aja deh. Ayo udah gini aja deh. Biar adil, sekarang aku mau tanya sama Mas Herman. Siapa yang berhak mengadakan acara syukuran di Cafe Ombre? Terserah. Ayo dong Claudia, semangat dong kamu. Kita ganti baju ya, kita olahraga bareng. Hah? Olahraga? Baju? Oh Pak, saya tuh badannya nggak enak, kayak nggak enak badan dari tadi tuh meriang Pak. Saya nggak bisa nemenin Bapak ya olahraga. Oh, justru bagus orang meriang itu olahraga. Harus keluar keringet, nanti kamu seger. Ayo, cepet. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Iya Pak. Ini apa lagi sih? Ganggu aja. Ya, halo. Papa sayang. Pa, Mama sekarang mau datang ke kantor Papa ya sama si Karina. Ma. Matiin sih. Gawat. Yuk, kita balik ke kantor. Ayo. Balik Pak. Nanti aja kita tunda olahraganya. Yuk. Ayo. Ya udah. Siapa takut? Pasti aku lah.
Saya pergi sama Bijumi aja, nggak usah dikawal. Maaf Bu, kami sudah ditugaskan Tuan Muda untuk mengawal Ibu kemanapun Ibu pergi. Kalau kami melanggar, berarti kami lalai Bu. Oh, Mai. Non, nggak apa-apa Non. Kita kan perempuan cantik yang lemah. Kalau kita diapa-apain orang di jalan bagaimana? Mendingan ngikut Non, jadi kita aman. Ya udah deh. Yuk Bi. Ayo ganteng. Cus. Hana sampai sekarang belum jawab telepon gue. Reno tuh kemana sih? Kok gak ada kabarnya sama sekali, kayak gak ada usahanya. Harusnya dia nelpon gue, kayak dia chat gue atau dia kesini gitu. Padahal kan dia yang salah, tapi kenapa dia juga yang cuekin gue coba? Apa gue telepon Sarah aja ya? Dia kan lebih mudah dibujuk. Lebih gampang ya kan? Lagian gue juga masih butuh dia sih buat rencana gue. Reno. Gue angkat gak ya? Gak usah gue angkat deh. Biar dia tahu kalau gue tuh marah banget sama dia. Kok di reject sih? Nggak ngerti deh. Ini cewek-cewek maunya apa sih sebenarnya? Katanya galau, tapi nggak diangkat juga. Apaan sih? Mbak tuh ngalangin jalan orang, badannya lebar banget sih. Harusnya tuh Mbak duluan. Kamu tuh ngikut-ngikut aja terus. Enak aja ngikut-ngikut. Mbak tuh yang ganggu aku. Pokoknya tanggal 10 itu yang acara Mbak, bukan kamu. Aku yang ngadain acara. Udah, cukup. Kalian ini apa-apa sih berdua? Baru datang udah bikin pusing. Udah sih, kalian bikin acara berdua aja. Kan tempatnya sama, tanggalnya juga sama. Udahlah, berbagi aja. Gak bisa! Terserah. Kalau kalian nggak mau berbagi, batalin semua. Enak aja kalau mau batal, nih nenek lampir yang batal. Enak aja kalau mau batalin, kamu tuh Mbak tuh lebih duluan. Enak aja, aku udah bayar lunas. Kamu batalin. Mbak yang batalin, aku udah bayar lunas. Gara-gara kamu tau gak? Ih. Tuh kan, ini semua gara-gara kamu Mas Herman kabur. Ini semua gara-gara Mbak. Kamu. Salah kan?
Silakan Pak. Oh, My Love. Jumi sedih banget lihat My Love di sini. Fit, kamu makan dulu ya. Ini saya tadi masakin kamu ada opor ayam, terus ada tumis toge juga, sama ada anggur kesukaan kamu. Pasti makanan di sini nggak enak kan, Fit? Makasih ya Kinan. Udah bawain aku makanan sebanyak itu. My Love, baru berapa hari di sini kok. My Love kelihatannya kurus banget. Tapi Jumi yakin pasti My Love buru-buru keluar dari sini. Makasih ya Bi. Doain ya. Semoga kebenaran cepat terungkap. Amin. Amin. Kinan, kalau nggak ngerepotin, boleh nggak habis ini kamu mampir ke rumah sakit untuk nengokin si Amanda? Aku kepikiran terus dia. Dan nanti tolong kabari ya. Iya, Fit. Abis ini aku sama Bijumi ke rumah sakit ya, jenguk Amanda. Makasih. Si Amanda mulu tanyain. Nggak jagain perasaan Jumi banget sih. Bijumi. Enggak mungkinan. Yaudah My Love, dimakan nih. Gak usah mikirin perasaan Jumi. Udah, ayo. Sekian lama aku mencoba. Abi mana ya? Kok dia belum datang? Atau jangan-jangan dia ngumpet. Mau kasih aku surprise. Amanda. Kinan? Tolong kamu jangan ganggu rumah tangga kami. Mas Abi udah bahagia hidup sama saya. Kamu ini cuma masa lalunya Mas Abi. Mas Abi udah gak mau inget kamu lagi. Biarkan kami hidup bahagia. Dan saya nggak akan pernah biarin wanita manapun ngerebut suami saya. Mas Abi udah bahagia hidup sama saya. Kamu ini cuma masa lalunya Mas Abi. Mas Abi udah bahagia hidup sama saya. Kamu ini cuma masa lalunya Mas Abi. Mas Abi udah bahagia hidup sama saya. Kamu ini cuma masa lalunya Mas Abi. Dokter, tekanan jantung pasien Amanda naik dok. Keadaannya makin tidak stabil. Baik, kita ke sana. Baik dok.
Sus, berikan suntikan penenang, Sus. Baik, Dok. Kondisi pasien sekarang sudah stabil. Tolong dipantau terus kondisinya, Sus. Alhamdulillah, makanannya habis semua, my love. Pokoknya Jumi janji kalau my love keluar dari sini, Jumi masakin apa yang my love mau. Istri tuan muda pintar masaknya. Kamu bisa aja, Fit. Pantas tuan muda ketagihan terus. Ih. Mas Abi. Iya, Mas. Halo, lagi di mana kamu? Ini saya lagi jenguk David sama Bijumi. Bodyguard semua ikut kan? Iya, sama pengawal kok. Nih kalau nggak percaya. Mana David? Saya mau ngomong sama dia. Iya, sebentar ya. David, Mas Abi mau ngomong. Ayo tuan muda. Kamu sehat-sehat aja kan, Fit? Sehat tuan muda. Saya cuma mau keluar dari sini. Iya, kamu sabar sedikit ya, Fit. Saya udah pikirin cara gimana keluarin kamu dari penjara. Setelah saya selesai ada urusan di Singapura ini, begitu saya pulang, saya langsung beresin masalah kamu. Baik tuan muda. Terima kasih. Mana istri saya? Habis ini kamu langsung pulang kan? Saya masih ada meeting hari ini. Kalau kamu mau kemana-mana, harus tetap dikawal sama bodyguard ya. Dan tetap kabarin saya. Iya, Mas. Bye. Ya udah, Fit, kalau gitu aku sama Bijumi ke rumah sakit dulu ya, mau jenguk Amanda. Makasih ya Bu Kinan. Dan tolong habis ini kabarin aku ya tentang keadaan Amanda. Iya, pasti, Fit. Thank you. Ya udah yuk. Si Amanda mulu ditanyain dari tadi. Ya udah ya my love. Jumi pulang dulu. My love hati-hati di sini ya. Thank you, Bi. Bye-bye di sini. Iya, Bi. Jangan lupain Jumi ya. Iya, Bi. My love. Iya, Bi. Makasih. Take care ya, Fit. Pak David, silakan balik ke sel. Kenapa kamu belum mati sih? Gak ada gunanya lagi kamu bertahan hidup. Harusnya
kamu mati dari dulu. Cuma keberuntungan yang bisa membuat kamu bertahan hidup sampai hari ini. Saya udah muak melihat kamu hidup. Jadi lebih baik kamu mati. Gak apa-apa kan? Kau mati sekarang. Karena kalau kamu cepat-cepat mati, saya akan aman. Dan saya tidak akan punya masalah lagi. Karina! Ih, apaan sih? Baju mahal ini terobek gimana? Ih, semahal apa sih baju kamu ini? Sini aku bayarin. Paling juga baju murahan kayak yang pakai. Jaga tuh mulut. Ingat ya, aku itu wanita terhormat. Harus dihormatin. Nih, hormat. Kalau wanita terhormat ya, nggak mungkin mau jadi istri kedua. Ih, ada apa lagi sih? Jangan pegang-pegang nih bentol-bentol. Dasar virus. Ih, virus itu kali. Virusnya ke rumah tangga orang. Ingat tadi Mas Herman bilang apa? Hah? Kalau kita nggak mau sharing, lebih baik acaranya nggak usah. Tapi kalau aku sih nggak ya, tetap mau adain acara tanggal 10 di Cafe Ombre. Ih, nenek tuh. Ih, dasar ya. Lihat aja, aku yang bikin acara duluan. Ayo dong Anita. Apa sih? Malah ragu-ragu kayak gini. Kak, kamu harus tetap mati. Dan saya yang akan mengantarkan kamu ke tempat yang sesungguhnya. Biar kamu tidak akan mengganggu hidup saya lagi. Kamu? Sus! Dokter! Sus! Suster!
Masa Ana atau Sarah nggak ada yang nelfon gue balik atau chat gue balik sih? Bikin gue fokus kerja aja deh. Nomor nggak dikenal. Halo, siapa nih? Lo mau baikan sama Ana? Gue bisa bantu lo. Dari mana om bisa dapat nomor aku? Itu mah perkara gampang. Yang susah itu gimana caranya lo bisa balik sama Ana kan? Gue bisa bantu lo, asal kita kerja sama. Dijamin, Ana pasti maafin lo. Pikirkan baik-baik. Gue tunggu jawaban lo segera. Oke? Kerja sama si Andi. Ya ampun. Non, kenapa Non? Ada yang ketinggalan? Enggak, Bi. Saya lupa ngabarin Mas Abi kalau kita mau pergi lagi ke rumah sakit. Oh, my. Tua muda cemburuan banget sama Non Kinan. Itu namanya perhatian, Non. Gak mau ketinggalan. Udah, Non. Cepetan ditelepon. Iya, Bi. Saya video call aja deh. Iya. Hai, Mas. Kamu kenapa sih? Baru 10 menit kamu langsung video call saya lagi. Masih kangen kamu sama saya? Ih, Mas Abi apaan sih? Bukan itu. Saya lupa ngabarin. Kasih tau apa? Saya nggak langsung pulang. Mau kemana lagi sih kamu? Ini saya mau jengukin Amanda ke rumah sakit. Boleh kan? Ya udah, saya izinin. Makasih ya, Mas. Iya. Ada lagi? Nggak sih, itu aja. Terus kenapa kamu masih ngeliatin saya? Padahal tadi pas kita video call, kamu bisa ngomong ini loh. Kenapa harus video call lagi sih? Saya tahu. Kamu pasti masih kangen kan sama saya? Pengen lihat muka saya kan? Terus kamu pasti galau nggak ada saya di rumah. Siapa juga yang gengsi? Udah ah. Bye, Mas. Pakai malu-malu. Oh, my. Bijumi kalau lihat tuan muda mungkinan kayaknya gimana gitu, gremet-gremet dikit, kayak orang pacaran waktu SMP. Jadi inget muda, Non. Bijumi. Sekian lama aku Pasien Amanda sudah siuman, Dok. Berkali-kali dia tekan bel panggilan emergensi. Hati-hati, Bu. Sorry. Semoga Tuan Muda bisa cepat keluarin aku dari sini. Aku nggak salah. Justru Arman yang harusnya aku seret ke penjara. Lu ngapain liat-liat gua? Hah?
Saya ngeliatin Anda. Songong lo ya. Lo belum tahu siapa gue, hah? Lo seberani-beraninya lo sama gue. Lu napi baru. Lu jangan ribut dong di sini. Gak ada yang bisa merintah gue di sini. Songong. Pak! Pak polisi! Pak! Tolong Pak! Ada ribut Pak! Mbak Anita? Ngapain di sini? Saya mau berobat. Oh, bukan jenguk Amanda ya? Enggak, saya ada urusan lain. Lagian kenapa sih kamu? Akhir-akhir ini aneh aja. Selalu aja nuduh saya. Saya nggak nuduh, Mbak. Kan Amanda lagi dirawat di sini juga. Ya siapa tahu Mbak Anita mau jenguk Amanda. Oh, atau mau sekalian aja bareng-bareng sama saya dan Bijumi? Ya, mumpung sekalian di sini. Kinan kenapa sih? Apa jangan-jangan? Gak bisa, saya ada urusan lain. Permisi. Ayo, Non. Kami senang sekarang Mbak Amanda sudah sadar. Kami copot selang pernapasannya ya. Makasih, Suster. Iya, Mbak. Sini Pak, bantu Pak. Pit, apa Pit? Kabur Pak, kejar Pak. Oh, berhenti! 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 Pak, ampun Pak. Ampun. Ampun. Ampun Pak. Ampun Pak. Halo, saya ingin kamu segera cari tahu informasi tentang Putra Wijaya. Saya ingin tahu rumahnya di mana, bisnisnya apa saja, serta nomor handphonenya juga. Semua info tentang Putra Wijaya, segera kamu kabari saya. Ya, secepatnya. Lihat saya ya, Bu. Ikutin jari saya. Amanda, kamu udah sadar?
Dok, gimana kondisinya? Pasien sudah stabil, Bu. Sepertinya tidak ada cedera yang serius. Namun masih tetap akan kami pantau ke depannya, Bu. Pasien harus menjalani serangkaian tes. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalamnya, Bu. Sus, nanti dijadwal ulang ya pemeriksaan selanjutnya. Baik, Dok. Bu, saya permisi dulu. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Amanda. Bu Kinan. Saya seneng kamu udah sadar, Man. Saya khawatir banget sama kamu. Makasih ya Bu Kinan. Bu, gimana keadaan David? Dia baik-baik aja kan? Sebenarnya ada yang mau saya tanyain ke kamu. Tapi tolong kamu jawab dengan jujur ya. Ada apa sih sama Kinan? Kenapa sikap dan kata-katanya agak aneh sekarang? Alia udah sadar. Kalau sampai dia ngomong semuanya ke om kamu, yang ada kita bisa diusir dari sini. Kita harus kumpulin semua harta. Jadi kalau terjadi suatu hal yang buruk sama kita udah siap. Nggak usah ngurusin gigi saya kamu. Udah terima beres aja pokoknya yang penting. Kamu tuh bebas, ya?